menikmati detik terakhir. Suasana di dalam kamar tampak diselimuti kepanikan. Alia yang dalam kondisi tak sadarkan diri membuat semua orang khawatir. Bara dan Alfian berjongkok di hadapan Alia. Bara mengusap kepalanya, sementara Alfian menggenggam tangannya. Aileen dan Mia berdiri di belakang saling memeluk, menangis. "Sayang, Alia, bangun. Kamu bisa dengar ayah, kan?" Bisik Bara menahan air mata. Alfian segera tersadar dari rasa terkejut. Ia menatap putranya. "Boy, ayo cepat bawa Alia ke rumah sakit." "Iya, Pa." Boy mengusap ujung matanya, hendak menggendong Alia. "Kamu bisa?" tanya Bara. "Aku bisa, Ayah." Boy langsung membopong tubuh Alia keluar kamar. Alfian cepat duduk di kursi kemudi, Bara ikut duduk di sampingnya, sementara Boy duduk di kursi belakang memangku Alia. Sementara Aileen dan Mia berangkat ke rumah sakit dengan mobil lain. Aileen juga sempat menghubungi Bian untuk memberitahu apa yang terjadi terhadap Alia. Setibanya di rumah sakit, mereka langsung disambut beberapa tenaga medis. Sebelumnya, Boy sempat menghubungi salah satu rekannya. Sehingga mereka menyiapkan diri. Alia langsung ditangani dokter di ruang IGD. Boy di belakang dan hanya melihat dengan pikiran melayang. Konsentrasinya buyar. Sebagai dokter, ia sudah terbiasa dengan berbagai kondisi pasien. Terbiasa melihat pasien sekarat ataupun meninggal. Tetapi, melihat istrinya sendiri yang terbaring di ranjang pasien membuatnya tak dapat berpikir. Insting sebagai dokter tak dapat bekerja dengan baik. Ketika dokter menancapkan jarum ke lengan kanan untuk mengambil sampel darah, Boy terpejam. Memikirkan Alia yang begitu takut dengan jarum suntik. "Sus, tolong cepat dibawa ke lab. Tunggu hasilnya dan cepat bawa kemari, ya," ucap sang dokter sambil menyerahkan sebuah tabung kecil berisi sampel darah Alia. "Baik, dokter." Perawat muda tersebut segera berlari melalui pintu bagian belakang. Boy masih berdiri sambil melihat penanganan yang dilakukan rekan-rekannya. "Tenang, insya Allah semua baik-baik saja," ujar sang dokter sambil menepuk bahu Boy. "Terima kasih, Ben. Aku benar-benar panik." Boy mengusap wajahnya, mendekat ke ranjang pasien dan menatap wajah pucat istrinya. Kurang dari 30 menit, seorang perawat kembali datang dengan membawa hasil pemeriksaan darah. "HB-nya rendah. Kita harus melakukan transfusi darah. Kebetulan golongan darahku sama dengannya. Aku bisa jadi pendonor, kan?" ucap Boy. "Tentu saja, tapi tetap harus diperiksa dulu. Tindakan akan dilakukan di ruang perawatan. Sekarang kita akan memindahkannya dulu." Suasana lebih tenang setelah Alia dipindahkan ke ruang perawatan. Setelah melakukan transfusi darah, Boy menuju ruangan sang dokter dengan membawa hasil pemeriksaan Alia dari sebuah laboratorium. "Dia menyembunyikan semua ini dari kami. Andai aku tidak menemukan ini di kamar, kami tidak akan tahu." Boy menceritakan sedikit tentang Alia yang menyembunyikan sakitnya dari keluarga. Boy juga menceritakan beberapa gejala yang dialami Alia. "Awal melihatnya pingsan, aku tidak khawatir karena tidak menemukan sesuatu yang lain darinya. Kupikir dia hanya kelelahan." Dokter Ben mengangguk. "Aku rasa lebih baik kita melakukan pemeriksaan lagi untuk mengetahui tingkat keganasan sel kankernya dan bisa memperkirakan tindakan yang bisa dilakukan," ujarnya sambil membaca lembar demi lembar hasil pemeriksaan Alia. Dokter Faisal juga menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan. "Tapi agak sulit membujuk istriku. By the way, dia paling takut dengan jarum suntik," sahut Boy. "Itu memang masalah bagi sebagian besar pasien, bukan?" "Begitulah," sahut Boy. "Kalau memungkinkan aku ada rencana membawanya ke Jerman. Kebetulan aku ada kenalan dokter onkologi dan aku sudah menghubunginya tadi. Bisa juga. Tapi lihat perkembangannya dulu. Tunggu kondisinya membaik, baru lakukan perjalanan jauh." Boy mengangguk.
Mereka kemudian membicarakan beberapa pemeriksaan lanjutan yang akan dilakukan untuk Alia. Mereka juga membicarakan beberapa pengobatan yang akan dilakukan, termasuk kemoterapi. Sementara di ruang perawatan, Bara dan Mia duduk di samping putrinya, memandang wajah pucat dan mengusap lengan Alia yang terlihat ada beberapa ruam di kulit. Melihat kondisi Alia yang sangat lemah, titik bening jatuh tanpa sadar. Teringat segala kenangan yang mereka lalui. Kasihan Boy. Mereka baru 2 hari menikah dan harus diterpa ujian seperti ini. Sekarang aku paham kenapa Alia mati-matian memintaku menolak saat tahu orang tuanya Boy akan datang melamar. Ya, aku juga bisa lihat betapa sayangnya dia terhadap Alia. Ini pertama kali aku melihatnya menangis. Setidaknya kita sudah tahu apa yang dirahasiakan Alia selama ini. Mia menyeka air mata. Apa aku akan kuat, Mas? Aku merasa tidak sanggup kehilangan putriku. Bara menarik napas. Putri kesayanganku ini pasti kuat. Ia menatap putrinya. Insya Allah kamu bisa melalui semua ujian ini, nak. Aku akan keluar dulu sebentar. Him. Mia segera beranjak. Sementara Bara tetap menemani putrinya. Hingga beberapa menit berselang, mata Alia bergerak dan menunjukkan tanda akan terbangun. Bara segera mengusap air matanya dan berusaha agar putrinya tak melihat. Benar, anak gadisnya itu membuka mata secara perlahan. Manik coklatnya sempat meneliti seisi ruangan tersebut. Ayah. Iya, sayang. Aku kenapa? Kamu pingsan di kamar. Jadi kami bawa kamu ke rumah sakit? Alia melirik jarum infus yang menancap pada pergelangan tangannya. Aku mau pulang, ayah. Gak mau di sini. Bilangin ke baunya ayah supaya aku dibawa pulang. Bisik Alia dengan suara yang terdengar sangat lemah. Saking lemahnya, Bara harus mendekatkan bibir ke telinga putrinya agar bisa mendengar suaranya dengan jelas. Nanti ayah bilangin. Bisik Bara tersenyum. Berusaha untuk tidak menangisi putrinya. Makasih, ayah. Maafin aku repotin semua orang. Sudah tenang dulu. Yang penting kamu sembuh dan kita pulang ke rumah. Kasihan, masa pengantin baru sakit. Bara tertawa kecil. Ayah, kalau ada apa-apa sama aku, jagain ibu, ya. Jangan buat ibu sedih. Sementara di luar ruangan, keluarga sudah berkumpul. Bian dan Erlan juga Raffi dan Vio segera ke rumah sakit begitu mendapat kabar tentang Alia. Di ujung kursi, Aileen sedang menangis bersandar di bahu Bray. Tapi, Kak Alia pasti bisa sembuh kan, Ma? Tanya Bim Bim sambil menggenggam tangan sang mama. Insya Allah, Dek. Kita berdoa aja. Sahut Bray. Perhatian semua orang pun tertuju kepada Boy yang berjalan ke arah mereka. Ia terlihat tenang. Tersenyum, meskipun kesedihan di wajahnya tak dapat ditutupi. Yang lain boleh pulang dulu, ya? Biar aku yang jaga Alia. Ucap Boy menatap keluarganya. Ibu mau tetap di sini temenin Alia. Boleh, kan? Mia mengusap air matanya. Lebih baik pulang istirahat, Bu. Gak apa-apa, biar aku yang jaga Alia. Lagi pula kalau dia melihat kita semua sedih, dia bisa drop. Mia akhirnya setuju. Pintu ruangan kemudian terbuka dan memunculkan Bara. Lelaki itu mengusap ujung matanya yang basah. Melihat Boy yang tersenyum ke arahnya, ia mendekat. Memeluk menantunya sambil menangis. Bro, titip Alia, ya? Insyaallah. Setelah semua orang pulang, tinggallah Boy seorang. Ia memasuki kamar. Matanya tertuju kepada Alia yang sedang melamun menatap kantung darah yang menggantung. Kumairah. Mendengar panggilan lembut itu, Alia tersadar dan menoleh kepada suaminya. Sosok lembut dengan senyum menawan itu selalu berhasil membuat hatinya menghangat. Ada yang sakit atau nggak nyaman? Tanyanya seraya memeriksa beberapa alat medis yang terpasang di tubuh istrinya.
Gak ada? Cuma gak enak pakai jarum infus, tangannya susah gerak. Gak apa-apa. Itu karena baru dipasang. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap istrinya lekat-lekat. Aku mau menjelaskan video yang tersebar di sosial media tentang aku dan Siska. Itu gak seperti yang diberitakan. Tolong dengar aku dulu. Tangan Alia terulur membelai wajah suaminya. Aku tahu. Aku yang seharusnya minta maaf karena menemui Siska tanpa izinmu. Aku hanya takut kamu akan sedih kalau aku sudah tidak ada. Setidaknya, aku tahu kalau dokter Siska akan. Kamu akan baik-baik saja. Boy memotong ucapan Alia. Kita akan berjuang bersama. Aku akan bawa kamu ke Jerman. Kamu akan menjalani pengobatan yang lebih baik. Aku nggak mau kemana-mana. Aku mau di sini saja bersama kamu. Aku sudah ikhlas dengan apapun yang akan terjadi padaku. Biar aku menikmati hari-hari terakhirku tanpa harus menjalani kemoterapi dan pengobatan yang menyakitkan. Tak ada sahutan dari Boy. Ia hanya memeluk istrinya, menenangkan dan menemaninya. Untuk saat ini akan lebih baik menjaga emosi Alia. Jika dipaksa justru akan membuat keadaannya semakin memburuk. Ia akan mencari cara lain untuk membujuk Alia. Dokter, Anda dipanggil Dokter Ben ke ruangannya. Ucap seorang perawat yang datang ke kamar pagi itu. Boy yang sedang menyuapi Alia itu menoleh. Baik, terima kasih. Sebentar, ya, sus. Baik, dokter. Perawat wanita itu segera beranjak, sementara Boy melanjutkan menyuapi Alia. Pagi ini Boy sengaja memesan bubur khusus dari restoran milik Raffi yang memang menjadi menu sarapan utama di restoran tersebut. Juga merupakan menu favorit Alia. Sayang, aku tinggal sebentar, ya. Aku mau ketemu Dokter Ben dulu. Ucapnya sambil mengusap sudut bibir istrinya dari sisa bubur yang melekat. Lalu, menyesap ujung jarinya. Jorok! Ucap Alia. Apa sih, sama istri sendiri? Ia tersenyum, lalu segera menuju ke ruangan Dokter Ben. Sahabatnya itu tampak duduk di kursi dengan wajah serius sambil membaca sebuah berkas di meja. Melihat raut wajah Ben, Boy pun segera duduk di hadapannya. Gimana, Ben? Hasil pemeriksaan istrimu sudah keluar. Tapi ada sesuatu yang aneh di sini. Dahi Boy berkerut tipis. Ia melirik berkas di tangan sang dokter. Maksudnya? Sama sekali tidak ditemukan sel kanker dalam hasil pemeriksaannya. Bersih, dia pucat dan lemas hanya karena HB turun. Dalam sekejap, bola mata Boy dipenuhi cairan bening.